Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Soy Channel dimanapun berada? Sekarang kita bertemu lagi tentunya di program Ngebacot. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, kita sudah berpuasa beberapa hari. Mudah-mudahan puasa kita mendapat keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sudah lama kita mengerjakan puasa, tapi apakah sahabat-sahabat teman-teman semua tahu apa sih sebenarnya makna puasa itu? Apakah hanya sekedar menahan lapar di siang hari, makan dan minum, ataukah mungkin ada makna lain gitu? Mungkin makna zahir wal batin. Nah, tentunya di samping saya sudah ada Pak kabar Gus Asoy. Beliau ini ya teman-teman tahu lah yang punya program ya. Sekarang lagi dibajak. Tapi karena kita berpartner kan bebas. Iya yang mulai. Ya tentunya kita akan ngebacot apa itu makna puasa ya. Karena kita sudah melaksanakan puasa beberapa hari. Nah, tentunya kita harus tahu dong apa sih makna puasa gitu. Apa ya makna puasa itu sebenarnya? Oke, kita bedah sedikit-sedikit lah ya. Kita bedah dikit-dikit teman-teman, bahwa memang secara umum makna puasa itu kan kita menahan, baik itu makan, minum, dan berhubungan seks di siang hari. Di siang hari, mulai terbit fajar, pokoknya intinya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu intinya. Cuman kalau kita lihat dalam segi kita bertuhan, kita beribadah, kita lihat Tuhan, kita sedang berpuasa sekarang, itu sejatinya itu sedang meneladani Tuhan itu sendiri. Oke, yang pertama, tadi kan ketika puasa itu tidak makan, tidak minum. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 14. Nah, di situ dijelaskan bahwa pencipta langit dan bumi itu yang memberi makan, tapi tidak diberi makan. Nah, Tuhan sendiri tidak makan. Di situ berarti kita itu ketika berpuasa sedang meneladani Tuhan itu sendiri yang tidak makan. Tidak makan ya. Nah, kemudian tadi melakukan hubungan seks atau berhubungan suami istri lah. Tuhan juga seperti itu. Tidak melakukan karena Tuhan tidak beranak ya kan? Dan tidak ada pasangan. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-An'am juga ayat 101. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak berpasangan, teman-teman. Ya. Tuhan itu tidak berpasangan. Gimana mau berhubungan seks karena tidak berpasangan, seperti itu kan? Nah itu, dari situlah ini cuma dari makna dulu. Kita ngambil dari mana tadi bahwa puasa itu kan maknanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks ketika dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah tadi kan puasa ini salah satunya adalah untuk meneladani Tuhan, sifat Tuhan ataupun sifat Tuhan. Salah satunya tadi 3 itu kan. Tapi tentunya kita tahu kan sifat-sifat Tuhan itu. Asmaul Husna kita tahu. Asmaul Husna kan. Nah, mungkin beberapa lah kita bedah di sini. Oke, sekarang kita mulai dari Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sifat Tuhan yang Maha Pengasih. Bagaimana ketika kita berpuasa? Kita itu sebenarnya disuruh untuk berlatih. Tuhan itu kan Maha Pengasih. Nah, maka di situ dengan sifat Ar-Rahmannya itu, bagaimana kita bisa mengasihi seluruh manusia tanpa terkecuali dan seluruh alam, baik itu manusia, hewan ataupun lain. Kita bagaimana caranya kita mengasihi di situ? Kita berlatih di dalam puasa di situ. Karena tadi di awal kita sudah tahu bahwa sebenarnya makna puasa itu kita meneladani Tuhan. Kita lihat sifat Ar-Rahman. Tuhan punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Bagaimana kita mengasihi sesama manusia? Salah satunya ketika bulan puasa, ada yang tidak bisa berbuka, kita kasihi dengan memberikan takjil dan lain sebagainya. Ya, tapi memang benar sih, dengan puasa itu kan kita kan keadaan lapar. Kita merasakan bagaimana orang lain kelaparan, sehingga membuat kita menjadi empati, care kan, sensitivitas terhadap sesama, untuk
mengasihi tadi dengan puasa ya. Dengan puasa. Nah makanya kalau seumpama kita sudah bisa mengambil nih bagaimana keteladanan. Kita lihat lagi sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kita menyayangi semua. Ya walaupun di dalam sifat Ar-Rahim di sini kan nanti pada ujungnya kan ke akhirat gitu kan. Iya. Nah, memang itu adalah rahmat Allah. Tapi bagaimana kita menyayangi di situ Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bagaimana kita menyayangi sesama manusia, gitu kan? Menyayangi sesama umat Islam, menyayangi sesama orang yang berpuasa dan lain sebagainya. Kemudian kita ambil lagi sebagai contoh Tuhan memiliki sifat Al-Afu, Maha Pemaaf, gitu kan. Nah, makanya dari awal kita di puasa, sebelum puasa kadang-kadang kita mohon maaf lahir batin. Ya kan? Iya. Di situ kita mohon maaf, bermaaf-maafan. Yang lain, orang lain meminta maaf kita maafkan, kita pun sebaliknya meminta maaf kalau sama ada kesalahan. Baik itu meminta maaf sesama manusia atau hablum minallah, hablum minanas atau hablum minallah. Seperti itu. Dan kadang-kadang yang lebih kadang-kadang kita tidak sadari itu terkait dengan kita sudah melakukan perusakan enggak sih? Hablum minal alam kita bagaimana? Hubungan kita dengan alam bagaimana? Kita membuang sampah sembarangan enggak di situ? Nah, makanya kita juga harus dalam hati itu meminta maaf kepada penciptanya langsung, pencipta alam, yaitu hablum minallah. Kita ibaratnya hablum minal alam yang meminta maafnya sekaligus karena yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Seperti itu. Iya, makanya kan kalau kan kita disunahkan tuh menjelang Ramadan kita ya bersih-bersih. Bersih mulai dari diri kita, kemudian lingkungan. Nah, itu kan. Iya benar. Dan di situ itu bisa juga diambil dari sifat Al-Quds. Al-Quds, Maha Suci. Maha Suci ya. Nah, di bulan puasa itu bagaimana nih kita bisa mensucikan diri. Mensucikan diri baik itu lahirnya salah satu dengan bersih-bersih tadi. Ya. Kita ketika setiap hari itu ke masjid mau tarawih atau apa, paling enggak ya pakai sarung, pakai pakaian yang ibaratnya minyak wangi. Nah, itu salah satu yang ibaratnya jasmaninya, lahirnya. Dan itu yang paling penting adalah batin kita. Bagaimana batin kita itu disucikan. Salah satunya tidak melakukan hal-hal maksiat. Itu kan salah satu cara mensucikan batin. Bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita, bagaimana kita menjaga kewajiban kita. Ketika kita puasa itu kan ada hal-hal yang kita jaga. Kadang-kadang yang tadinya ketika kita tidak puasa, ibaratnya ngomongnya yang jorok-jorok, kotor-kotor, kadang-kadang kita mikirkan, wah ini lagi puasa, gitu kan. Nah, disinilah latihan kita. Di puasa inilah, di bulan puasa inilah kita berlatih dalam hal itu. Melatih diri ya. Melatih diri. Mungkin satu lagi karena memang 99 nama itu kan banyak. Kita satu lagi mungkin kita melihat dari sifat Allah yang Maha Adil, Al-Adil. Bagaimana makna adil itu sendiri itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kan? Nah, bagaimana di puasa ini kita menempatkan diri kita itu sesuai apa adanya. Contohnya diri kita itu mempunyai amarah, mempunyai hawa nafsu. Nah, bagaimana kita itu penjarakan dulu hawa nafsu kita. Jangan sampai malah sebaliknya hawa nafsu kita, amarah kita itu menjadi tuan dari akal kita, dari Islam itu sendiri, dari agama itu sendiri. Nah, bagaimana kita penjara dulu. Sekarang dalam puasa kita berlatih untuk memenjarakan, untuk menawan dulu amarah dan juga hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu kan kepinginan apapun gitu. Kita pengen makan, tahan dulu. Karena memang puasa itu adalah menahan. Nah, menahan kita pengen yang biasa yang dilakukan di luar puasa ya kita tahan dulu di puasa ini. Nah, ini salah satu ya, walaupun nanti ujung-ujungnya ibaratnya kita berlatih kan nggak harus semuanya itu langsung sifat Tuhan itu semua langsung nempel dari diri kita. Namanya juga kita berlatih. Sedikit demi sedikit. Puasa sekarang mungkin kita dapat berapa persen. Makanya kita harus berpuasa lagi. Makanya itu salah satu kenapa kita dianjurkan puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Seperti itu. Iya, karena bulan Ramadan kan untuk melatih kita agar di bulan-bulan lain juga bisa seperti itu. Benar. Iya kan, karena kan bukan hanya menang. Itu kan kalau di Ramadan
tentunya zohirnya jelasnya kita nggak makan di siang hari lah ya. Tapi di samping itu juga kita menahan secara batin kita, bagaimana kita tidak menahan nafsu kita ya kan, menahan dari segala hal-hal yang memang itu berbau maksiat atau hal-hal yang negatif lah, sehingga ketika dilatih bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, bulan-bulan yang lainnya sudah terbiasa dan menjadi habit, jadi kebiasaan. Nah, karena kebiasaan itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi akhlak kita. Akhlak, kalau kebiasaan kita baik, nanti akhlak kita akan baik. Kebiasaan kita buruk, maka akhlak kita akan menjadi buruk. Kemudian setelah kebiasaan tadi menjadi akhlak, nah akhlak yang kemudian akan menciptakan takdir kita mau dibawa kemana. Itu makanya mari kita bersama-sama sahabat saya channel, mungkin kita agak serius sedikit sekarang ya. Iya. Kalau kita serius ngebacotnya, ya karena memang kadang-kadang kita nyadar juga kita harus ada yang didapatkan dari puasa. Apa sih kita ngebacotin puasa, tapi kadang-kadang puasa itu kita nggak tahu maknanya. Nah itu sebenarnya kita tuh sedang berlatih di bulan puasa, bagaimana yang tadi disampaikan juga, bahwa bagaimana kita menjaga yang kemudian nanti setelah kita puasa kita udah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, yang kemudian akan berubah menjadi akhlak yang baik, yang insya Allah akan kemudian berubah menjadi takdir yang baik. Itu kan. Oke, saya kira itu luar biasa ya, bagaimana kita mengupas makna puasa, bukan hanya sekedar menahan ya, menahan secara zohir, tapi batin juga kita bagaimana bisa mengolah jiwa kita ya, menahan hawa nafsu tadi sudah dibilang, dan bagaimana kita menerapkan sifat-sifat Tuhan itu ya. Sifat-sifat Tuhan. Nah itu teman-teman juga silakan, kalau semua ini tuh sifat Tuhan yang semua ini kan kita baru membahas beberapa tadi, silakan, karena kita ibaratnya kita renungkan apa sih Tuhan mempunyai sifat apa, di puasa itu kita harus berlatih apa dan lain sebagainya. Iya. Silakan teman-teman kaji semuanya dari sifat Tuhan, dan kaji juga bagaimana makna dari puasa dikaitkan dengan sifat Tuhan tadi. Iya. Ya tentunya ini hanya sebagai pemantik saja, teman-teman jangan cuma sampai sini saja, tapi terus belajar, terus mengkaji, karena masih banyak sekali rahasia-rahasia yang belum terungkap ya. Walaupun kita mencoba untuk melihat substansi atau nilai puasa, tapi ini baru mungkin seujung kukunya aja. Nah teman-teman bisa mengeksplor, silakan mencari ya. Iya, tentunya itu. Ya, terima kasih banyak buat hari ini, mudah-mudahan berkah ya tentunya. Kita menggali ilmu ini tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan sahabat Soul Channel juga bisa terus mengkaji ilmu-ilmu terkait puasa dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, tentunya bareng kita. Intinya kita ibaratnya paling nggak melakukan sesuatu itu tahu untuk apa, seperti itu. Kita sekarang lagi puasa, untuk apa puasa? Kita tahu hakikat dari puasa. Ya sedikit-sedikit kita tidak tentunya tidak mungkin keseluruhan yang kita tahu, tapi setidaknya kita mencoba untuk mencari tahu. Dengan cara kita ngebaca seperti inilah. Dan teman-teman silakan kalau sama ada ibaratnya yang kita sampaikan itu kurang tepat, makanya kita sangat menunggu kehadiran teman-teman di komentar. Ya. Oke. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi terkait obrolan tentang Ramadan lainnya ya. Siap. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.